Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani sawit mandiri, kali ini kita kembali lagi di channelnya Petani Sawit Mandiri. Dan keadaan saya saat ini berada di lahan baru pembangunan kebun kelapa sawit yang sudah berumur hampir 1 tahun. Dan ini ada juga yang menyusul karena kemarin ada ketundaan penanaman. Ini kan lahan rawa gambut ya teman-teman. Jadi lahan rawa gambut ini sebenarnya diwajibkan sekali untuk penanaman kelapa sawit maupun tanaman yang lain itu menggunakan bedengan. Dan untuk bedengan sendiri untuk kelapa sawit yang kami terapkan di sini itu lebar sekitar 5 meter, hampir 4,5 meter lah. Dipotong dengan irigasinya sekitar 1 meter. Jadi sahabat petani sawit mandiri, ini ada beberapa bedengan yang sudah rusak. Di depan saya ini. Jadi ini saya menjawab beberapa pertanyaan sahabat yang menanyakan bagaimana pembuatan tapak timbun, khususnya di perkebunan kelapa sawit yang daerahnya mungkin sama seperti saya ini, yaitu rawa gambut. Dan di sini yang sangat saya rekomendasikan yaitu pembuatan bedengan sebari lurus mengarah ke arah sungai untuk pembuatan sekaligus untuk pembuatan irigasi. Nah, tetapi tentunya para petani mandiri itu sudah pasti memikirkan biaya untuk perawatan kebun itu, otomatis mencari solusi yang lebih murah tetapi lebih efektif. Nah, di sini akan saya bagikan trik itu. Jadi caranya seperti ini aja teman-teman. Trik dari saya untuk pembuatan bedengan. Ini saya jelaskan dulu, ini kan lurus ke depan sana ya teman-teman sahabat petani sawit sendiri. Ini kan lurus ke depan sana. Jadi untuk pembuatan tapak timbun, untuk sementara waktu sebelum kelapa sawit ini menghasilkan, itu jangan sekali-kali membuat tapak timbun kotak. Atau di depan ini juga dibolongi untuk mengambil tanah untuk mengisi ke timbunan kelapa sawit ini. Jadi yang dibuat seperti ini, ambil aja kiri kanan, sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk depan belakangnya jangan sampai dibolongi, karena nantinya akan berakibat tergenangnya air. Contoh di depan ini tempat timbunnya kurang lebar, jadi nantinya air akan tergenang di sini. Di depan saya ini itu akan membuat akar kelapa sawit kurang maksimal untuk penyerapan hara, jadi akhirnya dia akan menguning. Ekskavator besar maupun mini bisa masuk, itu lebih nyaman asalkan biayanya ada. Sedangkan untuk perkebunan saya sendiri, tentunya yang pertama untuk akses alat berat sangat sulit, dan yang kedua akses keuangannya juga sangat sulit teman-teman. Jadi sambil dibagi-bagi, seperti ini jadinya ya teman-teman. Tapak timbunnya hanya kiri dan kanan. Jadi tip ini sederhana sekali. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini sawit yang baru ditanam. Karena ini tanamnya kemarin bertahap. Nah, ini air semua. Kalau yang di sebelah situ ini tanaman samai teman-teman. Itu, nah posisinya lebih subur karena di situ sudah bedengan. Sedangkan di sini ini tergenang air.
Jadi keadaannya seperti ini. Untuk sementara waktu mungkin umur 1-2 tahun, selagi asupan nutrisi dimasukkan, itu pertumbuhan kelapa sawit itu akan hijau. Tetapi di atas umur 3 tahun sampai ke depannya, dengan tepat timbun keliling di posisi lahan rawa gambut, itu akar kelapa sawit tidak akan bisa mencapai makanan yang seharusnya atau nutrisi hara yang seharusnya. Jadi kalau tidak dibuat bedengan ataupun pembuatan tapak timbun sementara, itu akan berisiko sawitnya menguning dan pertumbuhannya tidak akan maksimal. Jadi untuk awal lahannya seperti ini teman-teman. Jadi lahan yang kami garap di daerah sini semuanya bekas replanting, bekas kebun kelapa yang sudah ditinggalkan hampir 20 tahun dan banyak digarap menjadi kebun kelapa sawit. Dan untuk lahan sendiri awalnya seperti ini. Ini bentuknya bedengan dan ini irigasi, karena ini posisinya lahan rawa gambut. Ini sudah dibabat semua, tinggal ditebangi. Jadi ada beberapa lahan yang sulit sekali ditanami, yang agak rendah. Kalau posisinya yang seperti ini sudah bedengan tinggi, ini bisa langsung ditanami setelah penggarapan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi lahan di rawa gambut wajib seperti ini karena rentan sekali banjir. Dan satu lagi sahabat petani sawit mandiri, untuk perawatan kebun ini saya biasanya hanya merawat jalur yang seperti ini. Untuk jalur matinya itu tidak terlalu diperhatikan. Nah, tentunya dengan cara ini biasanya untuk biaya perawatan ke depan itu akan lebih irit. Nah, nanti kalau sudah umur 2-3 tahun baru perawatan yang lebih intensif dilakukan. Jadi itu trik saya, hanya sekedar berbagi, itu lebih efektif. Dan tentunya sebagai petani mandiri kita bisa lebih menekan biaya untuk perawatan kebun di masa masih kecil seperti ini.